Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan sehat, baik, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, keluar dari kemiskinan atau mengatasi kemiskinan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hingga hari ini, sungguh karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong, akan memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, ada hal yang menarik di sini. Dikatakan begini, "Aku berkata kepada Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak, dan dia jauh lebih banyak memberi daripada orang kaya itu." Nah, alasannya sederhana saudara. Orang kaya itu memberi dari kelimpahannya, sementara dia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, ada hal yang menarik yang kita perhatikan di media, diberitakan seorang Warren Buffett bersama Bill Gates dan Melinda Gates. Mereka mencatat atau mencetak sejarah yang begitu luar biasa ketika mereka meluncurkan sebuah gerakan donasi yang disebut The Giving Village, dengan berjanji menyumbangkan setengah dari harta kekayaan mereka. Pada tahun 2018 terkumpul sumbangan sebesar 92 miliar dolar AS. Karena penasaran, seorang psikolog Paul Fifth pun meneliti tentang pola memberi dan menemukan bahwa orang miskin cenderung memberi 44% lebih banyak ketimbang orang kaya. Mereka yang menyadari kemiskinannya sering tergerak untuk lebih bermurah hati. Saudara, bagaimana untuk kemudian keluar dari kemiskinan? Bagaimana mengatasinya? Ada satu kunci saudara,
yang dari tadi kita baca firman Tuhan. Orang kaya memberi, orang miskin memberi, Bill Gates memberi, Warren Buffett juga memberi. Jadi ada satu kata kunci yang begitu luar biasa, yaitu memberi. Saudara, ada satu hukum yang mana sorga tidak bisa mengganggu gugat, yaitu hukum memberi. Barang siapa memberi, dia akan menerima. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Jadi saudara, untuk kita menuai, kita mesti menabur. Untuk kita menerima, kita mesti memberi. Saudara, orang kaya sesungguhnya bukanlah mereka yang mengumpulkan banyak, tetapi orang kaya sesungguhnya adalah mereka yang melepas banyak. Karena begini saudara, bagaimana mungkin kita bisa melepas banyak kalau kita tidak memiliki banyak? Jadi kata kaya adalah kata melepas. Dan ini yang Yesus berikan, bahwa orang miskin tersebut, si janda tersebut memberi lebih banyak. Sebab dia memberi dari kekurangannya, dari nafkahnya. Jadi saudara, untuk kita keluar dari kemiskinan, tidak ada cerita kita kekurangan kah, kita miskin kah, kita janda kah, kita duda. Tidak ada cerita saudara. Kita harus memberi. Berapa banyak orang susah sekali memberi karena dia merasa dia miskin, karena dia merasa kekurangan, karena dia merasa dia perlu dibantu. Nah, orang seperti ini mentalnya sudah tertanam begitu dan susah akan memberi. Bagaimana akan menerima dari sorga kalau tidak memberi? Bagaimana mengalami satu kelimpahan kalau tidak memberi? Mari belajar saudara dari seorang Ishak. Alkitab mencatat, maka menaburlah dia. Maka Ishak pada tahun itu juga dia menuai berlimpah-limpah. Bagaimana dia akan menuai kalau dia tidak menabur? Bagaimana dia akan menerima kalau dia tidak memberi? Jadi saudara, kalau saudara mau melihat sorga terbuka, maka punyailah mental memberi. Sebab kalau saudara punya mental memberi, maka mentalitas itu akan terbentuk. Mentalitas kaya itu akan terbentuk. Tapi kalau kita mentalitasnya miskin, gak mau menabur, gak mau memberi, maka mentalnya jadi miskin. Apa yang kita yakini, seperti itulah yang terjadi. Jadi saudara, sekali lagi, miskin bukan alasan, kekurangan bukan alasan untuk memberi. Justru Yesus berkata, mereka yang memberi dari kekurangannya, seperti si janda miskin ini, dia memberi lebih banyak. Kalau saudara memberi lebih banyak, maka saudara akan menerima lebih banyak pula saudara. Saudaraku yang baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk memberi. Jangan takut. Mulailah memberi supaya terbentuk mentalitas kita. Orang yang memberi, orang itu akan menerima. Orang yang menabur, orang itu akan menuai. Saya berdoa sebagaimana Ishak menuai berlimpah-limpah, 100 kali lipat, kian lama kian kaya. Saya juga berdoa saudara dan saya juga menuai berlimpah-limpah, kian lama kian kaya, karena kita menabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah menabur, belajarlah memberi, maka sorga akan terbuka untuk saudara dan saya. Haleluya. Dan saya percaya saudara
akan keluar dari kemiskinan, akan keluar dari kesusahan karena kita memberi. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami, orang yang memberi lebih banyak adalah si janda miskin ini, karena dia memberi dari kekurangannya. Tuhan sedang mengajari kami untuk memberi, sekalipun mungkin kami berkata miskin, mungkin kami berkata kekurangan, tapi kami tetap memberi, supaya kami lepas dari kemiskinan itu, supaya kami merdeka dari kemiskinan itu, supaya kami keluar dari kemiskinan itu. Dan kami percaya, sebagaimana Ishak menabur dan dia menuai berlimpah-limpah, dan kian lama dia kian kaya, maka demikian juga kami menuai berlimpah-limpah, kian lama kami kian kaya. Dan semuanya kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perkatakan dengan iman, hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.